Oke, kita mulai nggih untuk pembelajaran epidemiologinya. Kita akan belajar dulu tentang epidemiologi ini, bahwa epidemiologi itu sebagai salah satu yang mendasari kita ada muncul tadi ya, penelitian-penelitian yang ada kohort, ada cross seksional, ada potong lintang, ya, mungkin ada eksperimen, ada case control. Nah, itu sebenarnya berawal dari adanya epidemiologi. Dan dari epidemiologi itu dikembangkanlah yang namanya sebuah penelitian dengan teknik atau dengan metode-metode penelitian tertentu. Nah, sebelum sampai ke situ, kita bahas dulu karena ini masih pengantar yang cukup ringan begitu. Kita dari bahasa Yunaninya gitu ya, epidemiologi itu ada epi, ada demos dan ada logos. Nah, dari tiga arti ini epi itu pada, demos itu penduduk, logos itu ilmu, dengan artian yang dinyatakan epidemiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang masalah pada kependudukan atau masalah pada masyarakat, ya. Jadi kalau berbicara epidemiologi pasti akan berbicara dengan kaitannya dengan masyarakat. Ya, ini pernyataan lebih jelasnya bahwa epidemiologi itu adalah ilmu yang mempelajari sifat, sebab, pengendalian dan faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi dan distribusi penyakit. Ya, ingat ya, yang dipelajari adalah faktor yang mempengaruhi frekuensi dan distribusi penyakit. Dan karena tadi sifatnya penduduk gitu ya yang dipelajari, maka di situ bukan individu, tapi di sini ranahnya adalah penduduk. Nah, fungsinya apa? Kita belajar epidemiologi karena epidemiologi itu dapat menekankan pada faktor yang mempengaruhi distribusi penyakit. Ya, distribusi itu penyebaran ya, penyebaran penyakitnya, masalah cedera, kecacatan, ataupun di situ nanti ada masalah kematian. Nah, ini ada beberapa definisi lain, tidak hanya tadi ya terkait dengan paparan penyakit gitu ya, tapi di epidemiologi itu bisa kita lihat hubungan ya antara penyakit atau kesehatan dengan populasi yang beresiko. Jadi kita bisa melihat ada berapa banyak atau kasus kejadian kayak saat ini nggih, saat ini karena ada pandemi COVID misalnya. Kita bisa mengkaitkan dengan epidemiologi itu ada nggak hubungannya COVID dengan kelompok masyarakat yang beresiko. Makanya kemarin ada yang disampaikan vaksin untuk lansia dulu, kemudian untuk populasi tenaga kesehatannya, baru lanjut ke populasi pasangan usia subur, ya, baru lanjut ke anak-anak, itu kan populasinya. Sedangkan penyakitnya itu adalah COVID-nya, gitu. Nah, di sini kita bisa menghubungkan dua variabel itu. Bagaimana penyebaran penyakit pada populasi-populasi yang beresiko. Kalau sudah ada kasusnya, kita bisa analisis tuh. Ternyata penyakit tersebut itu lebih banyak beresiko pada siapa? Apakah pada anak-anak, atau pada dewasa, atau pada lansia? Atau mungkin bahkan seluruhnya bisa memiliki potensi itu. Nah, nanti akan berkebalikan dengan penyakit-penyakit lain. Misalnya ada penyakit cacar. Ya, penyakit cacar itu lebih banyak terjadi pada anak-anak dibandingkan pada orang dewasa ataupun lansia. Itu kan juga munculnya berdasarkan dari studi epidemiologi. Dilihat dari usia lansia itu ada enggak yang mengalami cacar, yang dewasa ada enggak, yang anak-anak ada enggak. Oh, ternyata pada kenyataannya dari sejarah ada nih, paling banyak itu terjadi pada anak-anak. Lah nanti di situ akan muncul lagi studinya, yaitu analisis dan interpretasi angka. Ya, seberapa banyak anak-anak itu, gitu kan? Anak-anak nanti bisa dikelompokkan lagi. Pada usia berapa anak-anak itu bisa terjangkit cacar? Kita studi lagi mengenai pola munculnya penyakit. Pola munculnya penyakit itu di mana caranya muncul? Karena bisa muncul sebuah penyakit pasti ada penyebabnya. Ya kan, nggak mungkin ujuk-ujuk ada penyakit, pasti ada
mikroorganisme lain yang masuk ke dalam tubuh seseorang sehingga seseorang itu bisa mengalami sakit. Nah, ini akan dipelajari juga di dalam namanya studi epidemiologi. Baru nanti kita ada identifikasi faktor resiko. Ya, siapa yang paling beresiko terserang penyakit itu? Kayak contohnya cacar tadi gitu ya. Cacar kan banyak terjadi pada anak-anak. Nah, ini kenapa kok bisa terjadi pada anak-anak? Nah, kita akan membahas secara konsep besarnya anak-anak itu imunitasnya kurang, belum bisa menjaga kebersihan sendiri, peran orang tua untuk menjaga kebersihan itu lebih penting, lebih perlu diperhatikan, sehingga angka-angka keterpaparan penyakit itu tadi mungkin bisa kita minimalkan. Ini definisi dari epidemiologi tadi. Oke. Ketika kita sudah belajar tentang epidemiologi, kita itu harapannya bisa mencegah ya di tingkat sekunder dan tersier. Apa artinya sekunder dan tersier? Sekunder dan tersier itu pencegahan tingkat kedua dan tingkat ketiga. Ya, bisa mencegah itu jangan sampai kita kena. Ya, kalau misalnya ibaratnya saja saat ini ada pandemi COVID, ya, pencegahan tingkat sekunder dan pencegahan tingkat tersiernya yang seperti apa? Kita bisa melakukan yang adanya vaksin, ya, pencegahan itu kan dalam bentuk upaya pencegahan juga. Kita bisa melakukan kegiatan tidak berkerumun, kita bisa melakukan PHBS dengan baik, kita bisa menggunakan masker, menjaga jarak, itu sebuah tingkat pencegahan. Bahkan sampai ke pencegahan primer. Nah, pencegahan primer itu adalah pencegahan yang harus dilakukan bagi orang-orang yang baru mengalami penyakit tersebut. Oke, jadi biar tidak bertambah parah gitu ya, itu namanya pencegahan primer. Orang yang sudah terpapar saat ini, orang yang sudah kena COVID misalnya itu ya, saat ini sedang mengalami COVID, gimana caranya pencegahannya agar penyakit atau keluhan yang dia alami itu tidak makin parah dan bisa sembuh. Itu yang dikatakan pencegahan primer. Mulai dari konsumsi vitamin, konsultasi, pemberian obat, ya. Di situ lebih banyak di sini sifatnya ke promotif, kuratif. Ya, kuratif di sini poin 2. Kemudian yang ketiga, untuk mengurangi akibat dari masalah-masalah kesehatan. Nah, kalau kita tahu jalannya sebuah penyakit itu nanti mau kemana, kayak COVID gitu ya. Kalau COVID itu yang diserang adalah paru-paru dan pencernaan. Kalau kita yang diserang paru-parunya, maka resikonya itu bisa susah untuk bernafas, ada radang tenggorokan, batuk, dan lain sebagainya, gitu ya. Maka kita harus bisa mengurangi akibat atau masalah yang akan terjadi jika itu kena. Oh, kalau misalnya nanti paru-parunya yang kena, pernafasannya lendirnya terlalu kental, tidak bisa keluar, yang dilakukan adalah X. Jadi akan mengurangi, dia tidak sampai ke fase itu, lebih ringan, gitu ya. Bahkan itu bisa tercapai melalui ini tadi pencegahan primer dan pencegahan sekunder dan tersier. Gitu. Jadi kenapa kita harus belajar epidemiologi? Itu pengantarnya terkait dengan epidemiologi. Nah, yang poin kedua ini kita akan berbicara tentang sejarah perspektif epidemiologinya dulu. Jadi tidak semata-mata pada saat ini kita ngomong epidemiologi itu mudah gitu ya, sudah ada gitu. Tapi ini perspektif sejarahnya di sini. Nah, seperti apa perspektif sejarahnya? Kita berawal dari Cina gitu ya. Cina pada saat itu ada yang dikatakan vaksin cacar secara artifisial itu secara cepat diberikan vaksin itu, diambil satu persatu. Nah, kondisi ini karena ditemukannya di sana ada yang adik-adik tahu cacar nggih? Tahu cacar? Cacar itu seperti apa? Tahu? Bentuknya cacar? Nah, kayak gimana cacar itu? Penyakit cacar itu?
Seperti ada gelembung-gelembung gitu Bu di kulit. Jadi kayak bentol-bentol, nanti ada bentolannya itu ada gelembungnya gitu nggih. Nah, itu yang bisa muncul di tubuh. Jadi kayak nanti gatel, panas, mengelupas, pecah gitu ya. Nah, itu cacar. Nah, dulu itu ditemukannya di Cina pada saat itu dan banyak orang yang mengalami seperti itu. Akhirnya diusut demi usut mereka mencoba memberikan vaksin atau memberikan kekebalan tubuh buatan gitu ya untuk orang-orang agar tidak mengalami hal tersebut. Dan pada kenyataannya di situ kondisi cacar yang dialami di masyarakat mulai berkurang ya karena dia sudah memiliki ketahanan tubuh walaupun itu buatan ya, bukan alami. Kalau alami kan kalau kena sendiri. Yang kedua ini ada dari India. Ya, ada yang dianjurkan di situ menghindari kontak terhadap tikus untuk memperkecil resiko penyakit sampar. Nah, kalau menganjurkan menghindari kontak dengan tikus, ini kira-kira masuk pencegahan yang mana? Yang primer, sekunder, atau tersier kah? Sekunder, Ibu. Sekunder. Oke, sekunder ya. Jadi bisa masuk ke pencegahan. Jangan sampai kita terpapar dengan adanya tikus karena di sana waktu itu banyak penyakit sampar. Sedangkan di negara Asia lainnya itu ini ada yang namanya lepra ya. Ini lepra itu kayak kades kudisnya yang paling parah gitu ya. Kalau di zaman dulu lepra itu sangat menular. Jadi untuk orang-orang yang menderita lepra agar tidak menyebarkan ke orang lain di Asia itu mereka lebih memilih mengasingkan. Tapi ini bukan solusi yang paling tepat. Karena walaupun diasingkan pun kalau kita tidak memberikan ketahanan tubuh secara bagus untuk setiap orang, ya bisa saja orang itu terkena gitu. Karena kita harus tahu penyebabnya dulu gitu. Ini perspektif awal-awal adanya epidemiologi itu. Nah, setelah berlanjut gitu ya, diteliti itu di situ bahwa sebab musababnya ya, sebab musababnya penyebabnya gitu ya, sebab musababnya sebuah penyakit itu karena ada kontak dengan jasad hidup. Ya, jasad hidup itu artinya mikrobiologi yang hidup atau orang gitu ya, yang di situ organisme hidup ada kontak di situ. Kalau dengan jasad mati, ya jasad mati itu ya mungkin jenazah gitu ya, mayat, kemudian batu, ya itu kan barang mati, nggak mungkin ada muncul penyakit. Tapi kalau organisme yang sifatnya hidup, entah itu hewan, entah itu manusia, pasti bisa aja terjadi penyakit. Bahkan di tanaman pun ada kok penyakit ya, tanamannya pada ngelunting-lunting, daunnya pada nggak bisa lebar-lebar, tapi dia daunnya kecil terus gulung, itu kan juga kena penyakit. Ya, jadi ada keterkaitannya dengan jasad hidup. Yang kedua, setelah diteliti lagi, ada kaitannya dengan lingkungan eksternal maupun internal seseorang. Jadi bisa dikatakan jasad hidup ini kalau di dalam trias epidemiologi atau segitiga epidemiologi, jasad hidup itu adalah orangnya. Ya, orangnya. Terus yang penyakitnya ini adalah agentnya, ya. Iya, kemudian yang terakhir adalah lingkungan. Ya, jadi ada host, agent, dan environment. Ada 3 poin itu. Ada host, agent, environment. Jadi ada manusia atau orangnya, ada bibit penyakitnya, dan ada lingkungannya. Dan ternyata di situ sudah diteliti sejak abad ke-5. Padahal kita mempelajarinya di abad di abad berapa ini ya? Sudah di era yang baru gitu ya. Tapi tetap kita pelajari apa itu sejarah epidemiologi ya. Jadi ada 3 trias epidemiologi tadi ya. Ada host, agent, dan environment. Nah, sejarah juga menunjukkan bahwa pada saat itu penyakit sampar atau cacar itu tadi dan tifus itu melahirkan teori kontak dengan makhluk hidup dan penyebab penyakit menular. Nah, ini karena tadi ada trias epidemiologi, ada segitiga epidemiologi tadi bisa menunjukkan kalau
penyakit-penyakit tersebut adalah penyakit menular karena sangat berkaitan dengan tiga ujung epidemiologi tadi, ada host, agent, dan environment, itu saling berkaitan gitu. Dan di situ dipraktekkan gimana caranya untuk mencegah agar penyakit tersebut tidak menular lebih banyak lagi, dibatasi di situ. Ya, wabah itu dibatasi agar tidak sampai kemana-mana. Akhirnya di situ disebutlah karantina, dipraktekkan di situ. Dan ternyata orang-orang yang sakit di karantina atau dipisahkan dari orang yang sehat itu bisa memberikan dampak positif. Orang-orang yang sakit bisa lebih spesifik kita rawat agar mereka sembuh, sedangkan orang yang mereka sehat, ketika kita pisahkan dari orang yang sakit, mereka tidak akan tertular. Itu salah satu kenapa karantina bisa digunakan. Gitu. Nah, ini di dalam Al-Quran, di Islam gitu ya, dari hadis radhiyallahu Bukhari, hadis riwayat Bukhari, itu menyebutkan ada wabah dan karantina di dalam Islam. Ini juga berlaku juga ya, sampai dengan saat ini kita harus terus melihat orang yang menghadapi penyakit. Nah, ini kalau yang dulu masih zamannya kusta gitu ya, yang sudah jelas penyakit itu. Pada saat ini kalau kita masuk ke kondisi yang wabah, ketika ada mengetahui suatu wilayah itu sedang mengalami musibah, yaitu bisa disebut sebagai wabah, kita diharapkan tidak mendekati wilayah tersebut, apalagi memasukinya. Ya. Dan jangan ketika tapi di wilayah wabah tersebut, di tempat kamu berada, maka kamu jangan meninggalkan tempat itu. Dengan artian apa? Ini kan bisa dikatakan sebagai karantina tadi, gitu ya. Misalnya dalam satu wilayah kita itu ada 1-2 orang yang terkena wabah. Nah, orang yang sudah dalam satu wilayah itu tentu ada keterpaparan, gitu ya. Ada keterpaparan dari orang yang sedang sakit tersebut. Jangan sampai kita keluar dulu. Ya, jangan sampai kita menghindari dari orang yang sakit itu. Jangan-jangan kita juga sudah terpapar, tapi kita tidak punya gejala. Kalau kita terpapar, kita meninggalkan, sama saja kita akan merusak orang lain. Gitu ya. Ini bisa diartikan seperti itu. Sehingga lebih spesifik, orang yang sedang sakit itu dikarantina sendiri, orang yang terpapar dalam satu wilayah itu ya biarkan kita dalam satu wilayah, lihat pola penyakitnya, kalau memang sudah tidak dinyatakan tidak ada masalah di orang tersebut atau keluarga tersebut, monggo kalau mau keluar baru diperbolehkan, begitu ya. Itu intinya ada di situ. Jadi kalau kita kaitkan dengan yang saat ini pun juga sama gitu ya, karantina orang yang sedang sakit atau keluarga yang sedang terpapar itu keluarganya tidak boleh keluar dulu sebelum ada hasil negatif, aman gitu ya. Kalau nanti tidak ada hasil, kita takut, saking takutnya kemudian kita meninggalkan atau keluar dari wilayah tersebut, bisa saja kita malah menjadi yang membawa. Oke, kita lanjut. Ini sejarah selanjutnya. Ini kita bisa melihat sejarah itu tidak hanya dari segi penyakitnya saja atau organismenya saja, lingkungannya saja atau orangnya, tapi kita bisa melihat dari struktur ekonomi. Ya, struktur ekonomi, kesehatan, daerah perkotaan, bagaimana kesehatan lingkungannya, sanitasinya, gitu ya. Untuk melihat bagaimana pola penyebaran sebuah penyakit. Bahkan nanti bisa diketahui, oh tanda-tandanya kalau penyakit A itu seperti ini, penyakit B seperti ini. Dan di akhir itu ditemukan yang namanya vaksin ya untuk mencegah adanya sebuah penyakit. Nih, ada penemuan di bidang mikrobiologi itu seperti rabies, antrak, dan kolera. Bahkan di sini membuktikan bahwa yang menjadi penyebab sebuah penyakit itu bisa dari mikroba. Ya, dari mikroba. Mikroba itu sebagai
makhluk hidup yang paling kecil yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Itu yang menjadikan kita lengah biasanya. Kalau yang kelihatan kasat mata, misalnya kecelakaan di jalan, kemudian itu kan juga memakan korban ya, kematian juga ada, tapi kan itu bisa dilihat kasat mata. Kita bisa melihat kalau kondisi ramai kita harus gimana, kalau kondisi di situ tikungan tajam kita seperti apa, kecepatannya bagaimana, kalau ngantuk kita harus berhenti gitu ya. Itu kasat mata bisa dilihat gitu. Kalau mau kena pisau kita lihat ada orang yang bawa pisau nanti bisa kenain saya. Nah, itu kita bisa kasat mata. Tapi kalau mikroba kan kita nggak bisa kelihatan. Cuci tangan aja setelah cuci tangan dengan sabun kalau caranya tidak tepat pun di sela-sela jari kayak gini ya. Apalagi kalau perempuan biasanya menggunakan cincin. Cuci tangan dengan sabun, cincin tidak dilepas. Nah, ini ketika kita lepas seperti ini, bekasnya ini kan juga masih punya sela-sela ya. Ini juga ada mikroba seperti ini. Tapi ketika kita lihat mana mikrobanya nggak bakalan kelihatan. Tapi kalau sudah di bawah mikroskop bisa saja di situ. Bahkan sampai ujung kuku ya. Ujung kuku. Kenapa kita disunahkan setiap hari Jumat itu potong kuku? Nah, itu kan juga menjaga kebersihan. Kita nggak tahu di ujung-ujung kuku kita itu ada apanya, ada mikroba apa di situ. Mungkin dia ada bakteri Escherichia coli mungkin ya yang bisa mengakibatkan diare, bisa aja. Gitu ya. Oke. Nah, ini kelanjutannya, perspektif sejarahnya. Kita epidemiologi itu melakukan pendekatan yang namanya pendekatan statistik. Statistik tahu nggih? Statistik itu hitung-hitungan gitu ya, gampangan bahasanya itu menghitung. Jadi dengan statistik itu kita bisa menghitung berapa angka kematian pada kasus tersebut, berapa angka kesakitan pada kasus tersebut, berapa angka kelahirannya, berapa angka kelahiran kasarnya, atau CPR-nya. Terus nanti kita bisa lihat juga di statistik itu berapa jumlah kasus baru dibandingkan dengan jumlah kasus seluruhnya. Ya, ini nanti hitungan-hitungan itu akan muncul di rate rasio insiden prevalen gitu ya. Itu akan ada semua. Dan di situ kita juga statistik itu menunjukkan atau memunculkan hasil hitung adalah kelahiran, kematian, angka kematian bayi, variasi kematian menurut musim. Ini pada zaman dulu gitu ya. Tapi untuk sampai saat ini itu yang muncul adalah angka kelahiran dan angka kematian. Oke, kemudian untuk pengumpulan data itu untuk pendekatan statistik itu mengumpulkan data bisa dilakukan secara rutin. Ya, karena kalau tidak rutin nanti ada data-data yang sifatnya bolong. Misalnya, kita ada kasus nih saat ini COVID. Contohnya karena sekarang masih trendingnya COVID ya. COVID di bulan ini ada sekian kasus COVID-nya. Kita treatment tuh, ya kan? Laki-laki ada sekian, perempuan sekian, remaja sekian, bayi balita sekian, sekian banyak kasusnya. Tapi pada bulan berikutnya, udahlah nggak usah diambil data lagi karena sudah tahu saat ini. Maka kita tidak akan tahu bagaimana perkembangan penyakit tersebut untuk bulan berikutnya kalau kita tidak mengikuti. Jadi pengambilan itu harus rutin. Kalau sebulan ini diambil setiap tanggal 15 dievaluasi, maka bulan berikutnya juga akan diambil. Dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 15 bulan berikutnya kita lihat perkembangannya. Tanggal 16 ambil data lagi. Oh, ternyata seperti ini. Lanjut lagi ke bulan berikutnya dan seterusnya. Sehingga kita mendapatkan pola. Ya, pola, jumlah, penurunan dan lain sebagainya. Oke. Itu perspektif sejarahnya. Nah, ini secara garis besar nggih, bahwa pada tahun 47 menemukan penyakit aneh pada awak kapal. Ini ada sebuah penelitian James Lynn gitu ya. James Lynn ada menemukan penyakit aneh di awak kapal dan di situ untuk menangani masalah tersebut dia berupaya memberikan treatment, bahkan satu treatment dari kelompok satu ke kelompok lain itu berbeda.
Dengan artian apa? Ini kan masih uji coba ya. Nah, ini kalau dilihat dari kasus seperti ini, curiga dengan diet yang tidak mencukupi. Dia memberikan 6 jenis diet yang berbeda. Ya, 6 jenis diet yang berbeda diberikan. Artinya kan perlakuan. Satu orang dicoba dengan satu diet, yang orang kedua dicoba dengan diet 2, orang ke-6 dicoba dengan jenis diet ke-6. Ini kan namanya percobaan. Kalau di ilmu epidemiologinya nanti, di kausalitasnya ini masuk ke dalam eksperimen. Diuji coba. Mana yang lebih bagus ini? Antara 1, 2, 3, 6. Ya, diet mana yang paling bagus gitu. Itu namanya eksperimental murni gitu ya, murni dieksperimenkan. Dan kalau kita kaitkan dengan penelitian saat ini dengan uji coba seperti ini, itu ketika kayak vaksin kemarin ya, vaksin itu kan sebenarnya tidak bisa langsung diuji cobakan pada orang, pasti harus ada hewan cobanya dulu. Itu bisa dikatakan eksperimen murni tapi dilakukan pada mencit atau pada hewan coba. Itu. Selanjutnya ini perkembangan sejarah bahwa menurut William Farr pada tahun 39 itu menganalisis jumlah kematian itu banyak karena apa? Ternyata ada hubungan dengan pekerjaan dan status perkawinan. Nah, mungkin saja saat itu pekerjaannya kerja rodi, ya kerja paksa. Jadi antara orang yang mau hidup itu antara makan nggak dipenuhi, kerjanya terus-menerus, kerja paksa, kalau enggak dihajar gitu ya. Nah, itu kan juga bisa mengakibatkan kesakitan dan kematian. Bahkan sampai ke status perkawinan. Kita bisa melihat kematian di sana rata-rata orang yang sudah kawin atau dia yang belum kawin. Itu. Kemudian mengidentifikasi juga isu-isu penting dalam penelitian secara epidemiologi. Nah, ini seperti isu penting tadi ya, dengan survei atau uji coba tadi ya, hasil-hasilnya penelitian seperti apa. Ini juga menggunakan populasi pembanding, pengaruh multifaktor, serta dari suatu penyakit. Kalau kita lihat kata-katanya yang di poin 3, menggunakan populasi pembanding. Berarti ada variabel, ada orang yang diberikan perlakuan, ada orang yang digunakan untuk membandingkan. Nah, ini kalau saat ini kita lakukan di era saat ini, itu dengan jenis penelitian misalnya kasus kontrol gitu ya, ada case, ada kontrol ya. Orang yang dikontrol ini adalah orang-orang yang kondisinya dalam kondisi sehat, kita bandingkan dengan orang yang kena kasus, ada kasusnya, kita berikan treatment apa, kita bandingkan di situ. Mungkin ada nggak kaitannya seberapa banyak yang orang memiliki kasus ini, masalahnya apa, orang yang tidak berkasus ini masalahnya apa atau penyakitnya apa, begitu. Kita akan lakukan penelitian. Atau bisa juga menggunakan populasi pembanding ini kita sifatnya eksperimental atau kuasi eksperimental. Kuasi itu bukan eksperimental yang sesungguhnya gitu ya, disamarkan. Jadi misalnya kita mau melihat anemia. Satu kelompok kita hanya berikan vitamin C. Ya kan? Itu sebagai pembanding nanti. Yang satu kelompok kita berikan tablet tambah darah. Kita akan bandingkan yang hanya diberikan vitamin C saja, HB-nya bagaimana, dengan kelompok yang kita berikan tablet tambah darah, HB-nya bagaimana. Apakah nanti ada peningkatan gitu ya. Kalau ada peningkatan berarti tablet tambah darah ini tadi bisa dipakai dong untuk seluruh orang, kan begitu. Itu kaitan sejarah dengan saat ini gitu ya. Ini terkait dengan korelasi kematian akibat kolera ya. Jadi pada zaman dulu itu sudah ada yang namanya identifikasi kasus, memprediksi jumlah kasusnya itu makin lama itu bisa makin landai atau tidak, atau mungkin kasus ini makin lama malah makin naik ya. Termasuk dengan saat ini pandemik gitu ya, itu ada namanya prediksi kematian ya, atau prediksi kesakitan itu ada.
Ini kondisi tersebut dilakukan oleh John Snow. Ini terkenal sebagai Bapak Epidemiologi Modern. Jadi kalau ada yang tanya, siapa Bapak Epidemiologi Modern? Jawabannya siapa? Kalau ada yang tanya. Siapa sih Bapak Epidemiologi Modern itu? Siapa yo? Halo? Jon Snow, Bu. Oke, John Snow ya. John Snow itu Bapak Epidemiologi Modern. Ya, John Snow ini meletakkan dasar-dasar epidemiologi modern berdasarkan epidemi penyakit kolera. Jadi nanti kalau belajar epidemiologi itu kita ada istilahnya macam-macam ya. Ada epidemi, endemik, wabah, pandemi. Ya, itu jangan bingung dengan istilah-istilah itu, gitu ya. Dan dari situ plotting lokasi geografis terhadap kasus dan kematian itu benar-benar dilihat oleh si John Snow itu tadi. Kayak gini modelnya. Nah, ini misalnya peta gitu ya, peta dalam satu kelurahan atau dalam satu blok kabupaten gitu ya. Kita lihat kolera itu terjadi pada di titik mana aja sih? Oh, keluarga ini dan seterusnya. Kalau seperti ini dengan dot seperti ini akan kelihatan mana sih yang paling jarang kasusnya, di mana yang paling padat kasusnya, kejadiannya. Ini kan kelihatan sekali ya. Oh, di sini hanya segini, yang di sini jarang-jarang, di sini juga jarang, ini jarang. Wah, paling padat ada di tengah. Nah, ini menjadi salah satu analisis dari si Bapak epidemiologi tadi. Analisisnya seperti apa? Nah, inilah yang dia analisis di wilayah A, B, C, D gitu ya. Ternyata setelah dilihat mereka ada di masalah sanitasi atau ketersediaan air bersih. Dan pemukimannya yang padat. Jadi air bersih itu lebih banyak tidak bisa diperoleh pada populasi yang cukup padat. Ya, wilayah yang padat itu lebih banyak kurang air bersihnya sehingga resiko terjadinya penyakit itu tadi banyak ya, kasusnya meningkat. Ini contohnya. Jadi penyebab kolera salah satunya dari suplai air bersih. Kondisi lingkungan gitu ya. Jadi tadi dari trias epidemiologi ada 3 penyebab. Ada penyebab penyakitnya, yaitu dari penyebab bakteri koleranya, kemudian lingkungannya dia tidak mendukung, kemudian orangnya atau hostnya, inangnya itu tadi dia dalam kondisi yang tidak bagus. Jadi ini akan menjadi segitiga epidemiologi itu miring gitu ya. Siapa yang kalah? Kalau kalah orangnya ya orangnya yang akan sakit. Kalau yang kalah itu adalah bakterinya, lingkungannya bagus, ya nanti bakterinya akan hilang. Gitu. Nah, ini termasuk bisa kita terapkan pada saat pandemi saat ini. Dari host, agent, dan environment, ini harapannya adalah orangnya yang dikuatkan, lingkungannya dibaikkan, sehingga bakteri atau virus yang masuk itu dia akan tepar, keluar, nggak akan mempan. Kan harapannya seperti itu. Tapi kalau orangnya tidak kuat, lingkungannya nggak kuat, bakteri makin banyak yang masuk. Orangnya akan kolaps, lingkungannya akan rusak. Nih, itu gambarannya seperti itu. Nih, pengembangannya, desain atau pelaksanaan riset akan dikembangkan secara sistematis. Oke. Nih, jadi ternyata pada saat itu Bapak epidemiologi kan penyakit kolera tadi ya, dan ada juga sejarah lain yang menyebutkan tidak hanya pada penyakit kolera, tapi penyakit-penyakit jantung, hipertensi gitu ya. Di sini Framingham Heart Study. Ya, ini terkait dengan jantung ya, kesehatan jantung ini dilihat mereka mengikuti kasus tersebut. Nah, ini ada 5.100 subjek atau 5.100 responden yang dia temukan hipertensi misalnya gitu ya. Dia ikuti sepanjang tahun siapa yang mengalami cardiovascular disease atau CDV. Ya. CVD ya. Cardiovascular
disease. Nah, penyakit kardiovaskuler kita akan dilihat di situ. Ya, itu namanya cohort. Kalau cohort tadi itu kita ikuti. Ketemu saat ini misalnya orang yang memiliki diambilnya dari yang memiliki hipertensi ringan gitu ya saat ini. Ya, diambil ada berapa orang, kita ikuti terus ke belakang. Kita lihat dia ada faktor apa saja. Oh, ternyata di tengah-tengah dia ngerokok. Oh, di tengah-tengah ternyata dia punya perilaku makan yang nggak baik. Oh, ternyata yang satunya karena keterpaparan asap rokok, bukan perokok aktif ya, tapi keterpaparan atau perokok pasif. Nah, pada sekian tahun dia meninggal. Nah, nanti kita bisa analisis di situ. Oh, yang tadi hanya terpapar asap rokok, ternyata meninggalnya lebih cepat. Ya. Oh, di situ kenapa meninggal lebih cepat? Kita bisa lihat lagi faktor lain, mungkin faktor dari pola makannya. Gitu. Pola makannya, oh ternyata pola makannya jelek nih, banyak yang mempengaruhi lemak-lemaknya itu ya, jadi makin banyak. Nah, itu juga bisa mengakibatkan cardiovascular disease. Bentar, mohon izin baterainya habis. Oke, kita lanjut. Itu namanya cohort. Nah, ini timeline atau sejarah dari kesehatan masyarakat dan epidemiologi gitu ya. Tadi dari John Crown, kemudian sampai dengan James Lin tadi ya, yang melakukan eksperimen tadi dengan kondisi awak kapalnya tadi ya. Itu kan dieksperimenkan gitu ya. Macam-macam ini secara ringkasnya. Nah, kesimpulannya, asumsi dasar dari epidemiologi, kita bisa melihat dari sejarah-sejarah tersebut bahwa penyakit itu mempunyai penyebab. Ya, jadi tidak mungkin ada penyakit kalau tidak ada penyebabnya. Dan orang yang sakit itu tentu akan ada obatnya. Sedangkan orang yang belum sakit, ya tidak sakit, bisa dicegah agar tidak sampai sakit. Itu asumsi kita, ya berdasarkan sejarah-sejarah yang sudah kita pelajari tadi. Dan penyakit itu tidak mungkin menyebar secara acak saja. Nah, penyakitnya misalnya saya mau hinggap pada anak-anak aja deh, saya nggak mau pada lansia, nggak mungkin, karena ada keterkaitan dari segitiga epidemiologi tadi. Dari orangnya, ya yang paling atas ini orangnya, yang sebelah sini itu adalah agentnya, pembawanya, penyakitnya, ya, kuat atau enggak dia, dan satunya adalah lingkungannya. Jadi tidak mungkin akan penyakit itu hanya terbang untuk saya suka pada remaja, saya suka pada ibu-ibu, saya suka pada bapak-bapak, kan enggak juga. Itu namanya tidak bisa acak penyebarannya. Itu ada ritmenya, ada polanya setiap penyakit itu. Dan epidemiologi juga menggunakan pendekatan sistematis untuk mempelajari perbedaan distribusi dan subkelompoknya. Nah, ini sistematis itu artinya secara statistik tadi. Kita bisa melihat laki-laki kasus kejadiannya berapa, perempuan berapa. Nah, nanti kita kategorikan lagi berdasarkan usia. Itu penyebarannya kalau usia 0 sampai 6 bulan berapa banyak kasusnya dan seterusnya. Itu secara statistik. Yang terakhir, kita asumsikan bahwa epidemiologi itu bisa mempelajari faktor penyebab dan pencegahannya. Karena tadi ya, kalau berdasarkan sejarah yang paling kelihatan itu dari Bapak epidemiologi tadi, John Snow tadi, menyampaikan bahwa kolera gitu ya, tadi kan dilihat dari dot itu tadi ya, titik-titik itu tadi. Mereka banyak kasus karena apa? Oh ternyata karena lingkungan yang kurang bagus, karena lingkungan yang kotor, sehingga banyak bakteri. Padahal bakteri itu bisa masuk ke dalam air, ya, dan air itu dari sumur akan dimasak oleh manusia, akan digunakan untuk minum. Jadi bakteri itu akan masuk ke dalam tubuh manusia. Ini kita bisa melihat
mencari faktor penyebabnya. Kalau sudah tahu, oh karena itu, karena lingkungannya yang kotor, maka kita harus bisa mencegahnya. Ya lingkungannya harus diperbaiki, dibersihkan, gitu ya. Tidak hanya orang yang sakit diobati. Oke, kalau yang ada sakit ya tentu yang sakit diobati, tapi yang lainnya agar tidak bertambah banyak, maka lingkungannya harus diperbaiki. Jangan sampai sanitasi lingkungannya jelek terus, gitu. Nih, jadi secara garis besar, dari sejarah tersebut kita bisa ambil simpulan yang keempat itu ukuran frekuensi penyakit itu adalah menunjukkan perhitungan eksistensi atau kejadian penyakit. Sedangkan distribusi penyakit itu kita bisa lihat dari 5W. What, who, where, when, and why. Ya. Siapakah, apa kasus itu? Ya, kasus itu yang seperti apa? Siapa orang yang terpapar? Ya, di mana penyakit itu muncul? Kapan waktu itu bisa kapan penyakit itu muncul? Dan apa yang menyebabkan penyakit itu? Nah, ini distribusi frekuensi penyakit kita bisa melihat 5W ini. Nah, 5W ini di dalam menentukan distribusi penyakit dan kaitannya dengan kejadian penyakit tentu ada yang namanya hipotesis atau uji, hasil uji. Jadi kita akan mengkaitkan, misalnya kalau kita dalam bahasa saat ini itu bisa disebutkan hubungan antara orang dengan kejadian penyakit X, hubungan waktu atau lama keterpaparan dengan penyakit X. Nah, itu secara secara pola pikir kita saat ini ya. Tapi dahulu kita ini tadi harus dianalisis menuju studi epidemiologi. Nah, ini definisi dari kasus. Kasus itu menyangkut klinis, dibatasi oleh waktu, tempat, dan orang. Kemudian kriteria klinis ini berupa pemeriksaan, gitu ya. Ada keluhan atau tidak saat ini. Kemudian hasil pemeriksaan lab-nya seperti apa, vital sign-nya mungkin, gitu ya, sesuai dengan masalah penyakitnya. Kalau ada keluhan kasusnya misalnya anemia ya, ada keluhannya kok mata berkunang-kunang gitu ya, kemudian mudah pusing, lemes gitu ya. Akhirnya kita harus tahu kriteria klinisnya. Konjungtivanya seperti apa? Oh, ternyata konjungtivanya merah muda, pucat. Oke, kemungkinan dia kekurangan HB. Dilanjutkan dengan pemeriksaan lab. Ya, hasil pemeriksaan lab ternyata kadar HB-nya hanya 9,8. Oh iya jelas, kurang dari normal. Sebentar. Nah, ini orang-orangnya. Orang-orangnya siapa gitu ya? Siapa orang-orang yang beresiko pada penyakit tersebut? Kita konversikan di sini dalam risk atau rate. Ya, menghubungkan jumlah kasus dengan seberapa besarnya populasi. Kita akan tahu siapa orang-orang yang kena anemi ini. Angka kejadian kasusnya. Nanti kita bandingkan jumlah kasus yang terjadi pada seluruh orang, ya kita bandingkan. Yang remaja seberapa besar kasusnya dibandingkan seluruh populasinya. Ya, artinya seluruh populasi itu seluruh usia gitu ya. Yang remaja berapa banyak kejadian anemianya dibandingkan seluruh populasinya. Yang kedua kita bandingkan lagi prahamil, seberapa banyak kasus anemianya dibandingkan seluruh ibu hamil gitu ya, dibandingkan lagi seberapa dengan populasinya, itu menunjukkan resiko atau rate-nya. Ya, dari situ kita nanti akan tahu bahwa mana yang paling rawan terkena anemia. Itu. When di sini kapan ya? Kapan ini kita melihat kejadian penyakitnya itu berubah menurut waktu. Ya, saat ini bagaimana plottingnya? Apakah lebih banyak kasusnya pada remaja, atau kasus anemia itu pada ibu hamil, atau kasus anemia itu bahkan pada lansia? Kita lihat polanya. Tren munculnya penyakit itu seperti apa? Jadi tidak
boleh panik ketika ada masalah seperti itu, tapi kita harus secara cermat melihat pola atau tren penyakit itu muncul. Oke, pola biasanya digunakan untuk memperkirakan kejadian penyakit di masa depan untuk mengevaluasi program, memperkirakan kenaikan atau penurunan penyakit ya. Jadi betul ya, pola itu seperti apa kita bisa mengevaluasi. Saat ini paling banyak kasusnya pada remaja, sehingga kita kasih apa treatment pada remaja itu. Ternyata selanjutnya remaja sudah berkurang, banyak pada ibu hamil. Nah, ini berarti kok kembalinya ke ibu hamil polanya, jadinya remajanya udah beres gitu ya. Nah, ibu hamilnya diapakan ini gitu ya. Mungkin berlanjut lagi, oh pada pola yang tahun ketiga kok ibu hamil bagus, remaja bagus, tapi kok di anak-anak malah jadi muncul banyak nih. Nah, itu kan juga harus dilihat gitu ya. Dievaluasi penurunan penyakitnya, apa yang harus dilakukan. Where itu di mana? Di mana tempatnya? Ya, kalau kita lihat durasi tempat dengan waktu, itu nanti kita masalah penyakit bisa dilihat atau dikategorikan ke apakah itu pandemi, endemi, wabah, ya, atau mungkin epidemi. Itu kita lihat berdasarkan tempatnya dengan durasi waktunya. Oke, ini why, mengapa? Ya, mengapa menghubungkan ya ahli epidemiologi itu menghubungkan mengapa mengapa penyakit itu bisa muncul pada seseorang? Apa yang menyebabkan? Kemudian bagaimana perjalanan penyakit itu terhadap seseorang? Cara masuknya gimana di dalam setiap masa di setiap orang itu. Jadi kalau kita lihat 5W-nya tadi ini ya. Ini ada kaitannya dengan riwayat alamiah penyakit. Jadi kalau kita runtut berbicara epidemiologi itu seperti itu. Ada yang namanya exposure. Nah, exposure itu terpapar. Orang yang sudah terpapar, ya, kita lihat dalam durasi waktu tertentu ada nggak dia muncul gejala. Oh, ternyata ada nih gejalanya demam. Oke, kalau sudah demam, yuk cek selanjutnya untuk menegakkan diagnosa. Demamnya ini kan faktor penyebabnya banyak banget. Bisa karena tipes, bisa karena mau batuk pilek, ya, mungkin bisa karena malaria gitu ya, DB gitu ya. DB. Nah, itu kan juga harus butuh diagnosa ditegakkan. Nah, kondisinya di sini, sebelum seseorang itu exposure atau sebelum seseorang itu terpapar di sini, itu adalah kita lakukan pencegahan secara primer, dilakukan pencegahan utama agar mereka tidak sakit. Ya. Kemudian pada saat dia sudah terpapar, sudah kena penyakitnya, ada di dalam tubuh penyakit itu, ini bisa saja di dalam durasi waktu segini itu orang belum muncul gejala. Tapi kita bisa mencegahnya agar tidak muncul gejala, tidak sakit. Misalnya sudah baru kerasa ya, aduh kok hidungku udah mulai mampet ya, aduh kok tenggorokannya sudah mulai nggak enak ya. Nah itu kan sudah ada kemunculan ringan ya, gejala ringan ya. Oke. Kita lakukan pencegahan sekunder. Lanjutkan dengan minum yang banyak, minum vitamin C, istirahat yang cukup. Penyakit akan mati di situ. Nggak sampai dia imunnya bagus penyakitnya, tapi imun kita yang akan lebih tinggi untuk membunuh penyakit tersebut. Maka tidak akan muncul gejala, di sini bisa langsung sembuh. Tapi kalau dengan pencegahan sekunder ini tidak mampu, dia muncul gejalanya lebih berat, maka di sini harus dilakukan diagnosa klinis. Pencegahan selanjutnya itu pencegahan tersiernya yang ketiga. Pencegahan tahap ketiga. Dengan dilakukan diagnosa itu kita akan tahu penegakan penyakitnya apa. Oh, demamnya dia karena mau flu. Ya, oh, demamnya ini nggak ada masalah DB, nggak ada masalah tipes gitu ya, tidak ada masalah di lambung, ini mau flu biasa. Nah, maka di sini akan dilakukan pencegahan masalah flu tadi.
Gitu. Ya, kita lanjutkan. Ya, gitu ya. Jadi nanti tingkat di akhir ini, tingkat kesembuhan ini kalau kita lihat grafik lagi itu nanti ada yang paling atas, ada yang tengah dan ada yang bawah. Ada yang langsung sembuh, ada yang sembuh dengan kecacatan gitu ya. Ada yang meninggal. Nah, itu kalau kita lihat grafik riwayat perjalanan alamiah penyakit seperti itu nanti. Oke. Itu terakhir kesimpulan di dalam pembelajaran dan konsep epidemiologi saat ini. Ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan?